mangrove untuk Rara sendiri tuh, seandainya mungkin tidak ada mangrove di Rara itu, Ya. Rara tidak ada. Oh, Hilang gitu itu. ya. Itu yang pertama. Selain penyerap karbon terbaik, Oke. selain penghasil oksigen terbaik, Terbaik, oke. iya, mangrove ini juga melindungi kampung Rara itu sendiri. Berarti dia bicara ruang. Bicara ruang. Assalamualaikum. Salam. Anwar Tale. Siap. Jauh-jauh dari Dari Jeneponto. Dari Asa. Jadi Ki, aduh. Terima kasih nih sudah jauh-jauh 3 jam, 4 jam. Ya 4 jam kurang lebih. Wih. Luar biasa nih. Ini berangkat pagi. Terima kasih banyak ini sudah mampir di rumah kedua. Siap. Baru-baru saya ke, belum berapa ya saya ke sana di Rak-Rak itu 2 bulan yang lalu mungkin ya. Iya, 2 bulan lalu. Iya, dan itu luar biasa. Seadanya lah. Iya. Pembangunan kita di sana kan masih baru. Iya. Kita bangun itu di 2019. 2019. Kita mulai jalan itu. Manusia mangrove dari Jeneponto ya. Belum layak juga sih. Kita masih belajar. Itu sejak tahun berapa itu teman-teman beraktivitas di sana itu, di Rak-Rak itu? Total teman-teman beraktivitas itu di tahun 2017 mulai. 16-17. 2017 sekitar 4 tahun. Iya. Wih, luar biasa. 16-17 di gerakan PLTU. Gerakan tolak PLTU waktu itu. Oke. Nah, posisi tawar kita kenapa kita menolak PLTU waktu itu? Ya karena adanya mangrove di situ yang kita lindungi. Oke. Berarti berangkat dari sebuah gerakan penolakan atau sebuah persoalan? Iya. Untuk bisa melakukan begitu. penyelamatan terhadap kawasan mangrove. Iya. Tapi memang apa yang mau dirusak ini oleh PLTU misalnya kalau dia ada di situ? Mangrove itu identitasnya kita di sana. Oh, jadi dia merusak identitas. Merusak identitas, betul. Dia menghilangkan identitas. Betul. Dan orang Bugis Makassar penting. Penting identitas itu. Iya. Harga mati orang bilang. Identitas itu harga mati ya. Betul. Jadi itu gerakan penolakannya awalnya karena ada ancaman terhadap kawasan mangrove yang ada di sana. Iya, Selain mengancam kehidupan yang ada di kawasan mangrove itu, yang paling penting adalah menghilangkan identitas kita. Menghilangkan identitas. Tetapi kan PLT juga kebutuhan bagi masyarakat. Atau jangan-jangan bukan untuk di situ? Kalau untuk Sulsel kan kita sudah surplus listrik. Oh, berarti ini sudah bisnis. Sudah bisnis. Iya. Di Jeneponto sendiri kan sudah ada 2 dan sekarang sudah 3. Ada PLTU Punagaya, PLN, Ya. PLTU-nya PLN. Kemudian ada PLTB Tenaga Bayu. Oi, angin ya? Angin. Berarti sudah cukup lah. Sudah cukup lah. Artinya- Untuk Jeneponto ini. Artinya yang diperjuangkan teman-teman ini adalah keadilan ruang. Betul. Untuk Keadilan ekologi lah. Iya, keadilan ekologi, betul. Yang diperjuangkan selama tapi cukup banyak ya teman-teman yang terlibat di sana. Cukup banyak, bahkan banyak dari luar. Oh. Banyak dari luar. Teman-teman. Berjejaring berarti. Berjejaring. Iya. Teman-teman yang aktif di Makassar, banyak kita terpanggil mungkin jiwanya sehingga terlibat juga di gerakan penolakan itu. Tetapi kenapa penting ini mangrove bagi teman-teman di Rak-Rak ini? Maksud saya apa pengaruhnya sebenarnya kalau itu hilang? Mangrove untuk Rara sendiri itu, seandainya mungkin tidak ada mangrove di Rara itu, Iya. Rara tidak ada. Hilang. Oh, gitu ya. Itu yang pertama. Selain penyerap karbon terbaik, Oke. selain penghasil oksigen terbaik, Terbaik, oke.
Iya, mangrove ini juga melindungi kampung Rara itu sendiri. Berarti dia bicara ruang. Bicara ruang. Artinya orang Jek Ponto secara khusus itu menggantungkan kebutuhan oksigennya Iya, betul. pada keberadaan mangrove itu. Iya. Tetapi yang paling penting adalah ketika itu hilang, berarti kita kehilangan ruang hidup. Betul, kehilangan ruang hidup. Dan itu penting bagi teman-teman. Penting sekali, makanya saya bilang tadi bahwa gerakan di mangrove Rara sendiri itu adalah gerakan identitas. Oke, ini berarti nih. Kita lahir di kampung itu dan berkembang di kampung itu sebuah identitas. Dan jika itu dihilangkan, sudah pasti hilang identitas itu, terkubur bersama. Berat ya. Sama ketika saya ditanya misalnya, kenapa penting itu Kars? Dan jawaban yang paling susah dibantai itu adalah karena bagi saya Kars itu adalah kehidupan juga identitas. Betul. Dan saya sepakat itu harga mati. Tetapi kan jangan mati konyol juga. harus dengan strategi. Bagaimana strategi teman-teman sampai kemudian mangrove bisa mangrove Rara tetap bisa ada sampai hari ini? Iya, ada beberapa hal. Iya. Mungkin pertama ya gerakan penghijauannya, gerakan penanamannya terus kita masifkan. Oke. Selama 4 tahun itu. Selama 4 tahun itu. Luar biasa. Ya. Jadi setiap saat teman-teman melakukan kegiatan itu, karena kan bibit tersedia, apalagi. Oh, bibit disiapkan sendiri? Bibit tersedia di sana. Oke. Karena kan untuk menanam mangrove itu kita hanya tanam propagulnya dari buahnya sendiri. Oh. Kita tidak perlu beli dari pembibitan. Tidak perlu nunggu pembagian. Tidak perlu nunggu pembagian. Karena kita tersedia bibit sendiri. Iya, betul. Tapi masyarakat terlibat. Terlibat. Oke. Karena Bahkan di soal setiap program-program pemerintah itu kita libatkan masyarakat total. Full. Oke. Artinya sejauh ini masyarakat juga sudah ikut menjaga. Iya. Oke. Dan itu diinisiasi oleh teman-teman pemuda di Rara. Betul. Banyak ya teman-teman di sana. Sebenarnya gerakan itu tidak bisa dibilang gerakan diinisiasi oleh pemuda juga. Oke. Karena gerakan itu sudah ada sejak kakek saya. Gitu. Sejak kakek saya, jadi saya hanya melanjutkan gerakan perjuangan itu. Berarti ini menurun warisan. Ya? Warisan. Artinya kalau identitasnya hilang, Anda punya masalah dengan leluhur. Betul. Di akhir mungkin saya akan ditagih. Gitu. Anda punya masalah dengan leluhur karena itu sudah diturunkan. Betul. Dan kalau itu selesai di periodenya Anda selesai. Saya akan dihilangkan mungkin di garis keturunan itu. Keluar dari daftar penerima warisan. Betul. Tapi sejauh ini masyarakat merasakan dampak tidak dari kegiatan itu? Sangat merasakan, karena sekarang sudah ada wisata. Yang terlibat di wisata mangrove itu kan masyarakat sendiri. Masyarakat. Artinya sudah ada income dari situ. Sudah ada income. Selain dari pendapatan masyarakat dari nelayan, kemudian hasil-hasil yang ada di mangrove itu ya. Hasil mangrove. Dan itu sudah berjalan. Sudah berjalan. Secara ekonomi pasti ada peningkatan dong. Ada peningkatan. Iya. Paling tidak kan yang penting adalah terbangun kesadaran. Betul. Tapi sejauh ini kita melihat kesadaran itu jalan tidak di masyarakat? Jalan. Bahkan semenjak hadirnya wisata itu kesadaran itu semakin meningkat. Oke. Iya. Kalau misalnya Anwar Tale ini tidak ada di Rara, kira-kira masyarakat akan survive tidak untuk jaga itu? Misalnya kita bicara tolak ukur kesadaran ya. Biasanya kalau kesadaran masyarakat terbangun, maka ketika penggeraknya tidak ada di situ, proses itu jalan. Saya sih berharapnya ada Anwar Tale yang lain. Oke. Tetapi paling tidak bahwa proses itu jalan. Jalan. Ada atau tidak ada kita di situ, proses itu proses jalan. tetap jalan. Oke. Dan proses menanam itu masih dilakukan sampai hari ini. Luar biasa ya. Iya. Bahkan gerakan
penanaman mangrove sendiri itu bukan hanya dilakukan di Rara sendiri. Jadi kita sudah keluar di kecamatan di luar dari Kecamatan Taruang itu. Berarti Kita sudah keluar. kampanyenya berhasil. Iya, sudah bisa dibilang mungkin. Tapi iya. untuk skala lokal ya. Tapi di Taruang misalnya juga ada penggerak. Ada juga penggerak. Ada. Tetapi Kemarin kan waktu kita datang kan ada Sultan Jayanegoro, ada Iskandar Tumpu. Mereka penggerak itu. Oke, iya. Tahu lah kalau saya dengan apa teman-teman ini dan ini semacam sebuah kesepakatan sosial ya bahwa mangrove bagi rak-rak dan sekitarnya itu penting. Betul. Dan harus dijaga. Bagaimana kondisi rak-rak hari ini dibanding 3-4 tahun yang lalu? 3-4 tahun yang lalu itu mangrove bisa dibilang kurang diperhatikan ya. Kurang diperhatikan sama sekali itu semenjak kakek meninggal. Meninggal di tahun 2004. Semenjak itu kurang diperhatikan. Turun ya? Ya, turun. Nanti di tahun-tahun 2016-2017 saya mulai bergerak kembali, terpantik oleh gerakan tolak PLTU itu. Jadi ada baiknya PLTU masuk ini ya? Ada juga baiknya. Karena itu memancing gerakan perlindungan mangrove. Iya. Nah, tetapi kan An-Naur ini menggerakkan masyarakat. Bagaimana memulai itu? Mengajak satu-satu kah atau bikin sendiri saja dulu? Di Rara sendiri itu kan mayoritas keluarga. Jadi saya pakai pendekatan keluarga. Iya. Pendekatan keluarga ya? Pendekatan keluarga. Itu tidak lama? Atau tetap ada yang tidak sependapat? Atau? Tetap ada, sampai sekarang malah tetap ada. Oh gitu ya? Iya. Tapi itu tidak menghentikan aktivitas Tidak teman-teman? mungkin bisa menghentikan. Oke. Rara hari ini bagaimana sih kondisinya? Sudah jadi tempat wisata? Atau dia masih sebatas hutan mangrove biasa? Atau sudah dikembangkan ke arah pengembangan yang lebih jauh? Dia, kalau saya sendiri sih lebih fokusnya di lingkungannya, di mangrove-nya. Cuman alhamdulillah pemerintah desa mengucurkan sedikit anggarannya untuk pembangunan wisata. Jadi sudah mulailah ada pembangunan wisata di sana. Dan itu sudah mulai dikunjungi orang ya? Iya, sudah mulai dikunjungi orang. Luar biasa. Kalau misalnya soal pemerintah, sepanjang kira-kira prosesnya 3-4 tahun teman-teman ini, pemerintah, jadi Ponto misalnya, itu melihat enggak apa yang diupayakan oleh teman-teman? Merespon tidak mereka? Awal-awal ini, mungkin sekarang iya karena dia sudah lihat ini, tapi awal-awal kalau gerakan di wilayah lingkungannya sampai hari ini saya belum merasakan ya. Saya belum merasakan kehadiran pemerintah daerah. Tetapi di wisatanya sendiri mulai melirik. Mungkin karena di situ ada profit. Mungkin ada profit sehingga dilirik. Artinya dia sudah ada hasil. Iya. Lalu kemudian dia mulai masuk. Berarti sampai hari ini gerakan yang dibangun teman-teman di sana belum terkoneksi baik dengan pemerintah. Belum terkoneksi baik. Masih cenderung jalan sendiri begitu. Betul. Bayangkan kalau kita melakukan penanaman itu kan kita swadaya dengan pemuda lokal, ya, swadaya saja. Kalau kita menunggu respon pemerintah, kapan? Bisa hilang baru. Bisa hilang. Tapi menarik kalau kita bicara swadaya. Berarti selama 4 tahun ini anggarannya swadaya? Swadaya, lebih banyak swadaya. Ada juga dari pemerintah, tapi pemerintah pusat ya. Kemarin ada. Lebih jauh malah. Lebih jauh. Kemarin ada kegiatan penanaman yang padat karya se-Indonesia itu, mangrove Rara masuk. Masuk. Salah satu. Kira-kira kalau dihitung
sudah berapa ribu mangrove yang teman-teman tanam selama 3-4 tahun ini? Waduh, kalau mau dihitung itu satu kali berkegiatan itu kadang-kadang kayak di kegiatan WCD kemarin, hari bersih sedunia kemarin itu, kita menanam 10.000. Wih, 10.000 bibit mangrove. 10.000? 10.000 bibit mangrove. Jadi tidak pernah kita menanam di bawah 5.000. Wih, gila. Itu berlangsung lama? Berlangsung lama. Wih. Dan bahkan banyak juga dari teman-teman mahasiswa di Makassar, dari UNM, dari beberapa kampus, Ya. melakukan penanaman di sana. Wih. Jadi kita siapkan bibitnya, kemudian mereka menanam. Wih. Tapi masyarakat ikut Ikut juga. menanam dengan swadaya itu. Iya, Wih, luar biasa. Dan itu continue ya. continue. Saya lihat juga Anwar ini rajin mengikuti kegiatan-kegiatan jaringan. Sejauh mana ini jaringannya teman-teman Ra-Ra ini? Sepertinya sudah sampai nasional ini. Belum. belum. Kalau bicara jaringan kita masih lokal sih. Lokal. Masih lokal. Kalau di pegiat mangrove se-Indonesia kita ada sih beberapa teman-teman, oke. kayak di Wahana Mangrove Indonesia, Wahni. Ada juga beberapa teman-teman. Kalau di sana kan kita lebih kepada mengasah pengetahuan tentang mangrove. Berarti yang diperjuangkan teman-teman ini adalah selain kita bicara konservasi, kita bicara edukasi. Betul. Bagaimana keterlibatan komunitas lokal ini? Kan biasanya lokal-lokal juga ini kan pertama biasa kita punya tingkat arogansi agak tinggi. Seberapa banyak komunitas-komunitas lokal yang terlibat dalam upaya pelestarian mangrove di Ra-Ra ini? Sebetulnya cukup lumayan juga. Ya. Bahkan kita bentuk komunitas pemuda lokal juga. Oke. Ada namanya KBR. KBR. Iya. Komunitas Kayu Bangko Ra-Ra namanya. Wih. Kemudian ada Teras Mangrove. Oke. Teras Mangrove Institute. Ya. Dan kelompok-kelompok pencinta alam. Itu gabung semua Gabung semua. di Ra-Ra itu. Iya, di Ra-Ra. Berapa luasnya Ra-Ra itu? Kalau luas Luas awal dengan luas hari ini kira-kira? di luas awal penanaman sebenarnya luas. Luas. Luas sekali, malah lebih luas dibanding hari ini. Luas awal penanaman. Oh, begitu. Cuman di awal penanaman dulu itu di masa kakek ya, saya ceritakan ini. Ada terjadi konflik juga antar masyarakat. Ada yang sepakat, ada yang tidak, ada yang pro kontra lah ceritanya. Sehingga kakek dulu menanam, ada juga kelompok masyarakat yang lain ini yang cabut. Oh. Gitu. Sehingga dari 70 hektar kurang lebih itu, Iya. sekarang sisa kurang lebih 30 hektar. Ada sekitar 40 hektar hilang. Iya, yang hilang. Artinya itu yang mau dikembalikan hari ini oleh Iya. teman-teman. Tapi konfliknya sudah bisa Sudah berkurang, hampir ya sudah minim sekali lah konfliknya itu, karena masyarakat yang mungkin dulunya yang kontra itu sekarang mulai sadar melihat mungkin manfaat mangrove itu sendiri. Tapi di mangrove ini habitat apa sih sebenarnya yang mau diselamatkan selain kita bicara oksigen itu? Wah, mangrove ini hidup banyak satwa, hidup banyak habitat laut. Ya. Ada kepitingnya, ada udangnya, ikannya. Oh. Iya, jadi selama ada mangrove di situ, masyarakat setempat bisa kapan saja cari ikan, cari kepiting di situ, tanpa mereka menemar bibit. Itu ada? Ada, karena habitatnya. Oh, artinya yang nelayan juga nih mendapatkan manfaat dari keberadaan mangrove itu. Iya. Ada peningkatan penghasilan. Ada peningkatan penghasilan. Oke, artinya saya kan selama ini banyak bicara soal kars. Iya. Meskipun saya tahu bahwa mangrove itu salah satu dari 4 ekosistem yang ada di Indonesia. Salah satunya ekosistem kars, gambut dan kars misalnya. Iya. Tapi saya baru tahu kalau ternyata selain kita bicara habitat yang ada di sana, kita juga bicara soal oksigen sebenarnya. Ke depan di kawasan Ra-Ra ini
apa yang akan dilakukan lagi oleh teman-teman? Apakah apa yang akan ingin dikembangkan lagi? Apakah kemudian ingin memperbesar pengembangan destinasi wisatanya, atau kemudian ingin membangun ruang-ruang belajar, ruang-ruang diskusi, atau malah jauh lebih besar? Saya sendiri sih lebih fokus pada lingkungannya. Lingkungan, oke. Selain di situ juga harus ada edukasi. Oke. Kalau bicara wisatanya belakangan. Oke. Oh. Wisata ini akan Sepakat, mengikut. sepakat. Wisata ini akan mengikut seperti apa perkembangan lingkungan di sana, seperti apa perkembangan edukasi tentang mangrove-nya. Mangrove-nya. Iya. Tetapi kan wisata itu menjadi penting untuk melibatkan masyarakat, karena ada pemenuhan finansial di situ. Apakah kemudian kecenderungan masyarakat ini sama dengan kecenderungan Anwar ini, bahwa sudahlah kita edukasi saja, nanti pariwisatanya belakangan, atau mereka lebih wisata? Oke, wisata. Mereka lebih wisata. Pada umumnya masyarakat kan lebih berpikir ke profit, tidak bisa dinafikan itu. Betul. Nah, maka kita hadir di situ menawarkan solusi-solusi yang lain. Oke. Menawarkan bahwa lebih penting penjagaan lingkungannya. Soal wisatanya ini akan mengikut. Tapi sudah ada produk yang dihasilkan teman-teman dari mangrove. Produk? Misalnya, saya pernah lihat ya, ada produk kopi mangrove. Iya. Ada produk selai mangrove. Ada produk manisan mangrove. Sejauh ini apakah produk-produk ini juga akan ikut dikembangkan oleh teman-teman? Untuk skala lokal kita berencana memang akan kembangkan, dan sekarang ini sementara pengembangan kopinya. Jadi seperti diskusi kita di kunjungan Bang Iwan di Mangrove Rara itu, kita akan kembangkan itu. Oke, kopi mangrove itu. Oke. Artinya harus Rara dong yang pertama ini. Harus. Berarti berikutnya kalau saya ke Rara, kita sudah minum kopi mangrove. Sudah bisa minum kopi mangrove. Bunda Anwar, tadi kita bicara identitas, kita bicara kehidupan. Iya. Harapan terbesar kita untuk Rara secara khusus dan mangrove secara umum itu apa sebenarnya ke depan? Saya berpikirnya dan berharap itu mangrove Rara tetap ada. Oke. Dan dikembangkan. Oke. Jangan sampai berkurang ya. Iya. Berkurang. Karena menurut saya kita lahir ini butuh oksigen. Oke. Butuh oksigen. Jangan sampai oksigen pun kita disiapkan Tuhan. Iya. Jangan sampai oksigen pun harus disiapkan sama Tuhan, sementara kita sudah diberi tangan untuk bisa menanam, untuk menghasilkan oksigen sendiri. Oke. Menarik konsep kemandiriannya ya. Tuhan ini tidak bisa mengurusi kita semua hal tentang kita tanpa ada usaha dari kita. Artinya kita berharap bahwa itu tetap ada. Saya hampir lupa, ada yang menarik sebenarnya. Kalau kita bicara tadi 70 hektar, kemudian 30 hektar misalnya, kira-kira kalau penanamannya semakin keluar, apa itu berpotensi ada konflik dengan pemerintah misalnya, bahwa itu wilayah pemerintah? Kalau konflik dengan pemerintah, saya tidak ragu sih, karena bahkan lahan yang sekarang kita tanami kan lahan pemerintah. Kalau konflik dengan masyarakat sendiri ya bisa saja terjadi. Cuman sampai sejauh ini kita tetap mengupayakan agar tidak ada konflik-konflik seperti itu. Jadi kita membagi zona. Ada zona khusus untuk nelayan, ada memang untuk kita tanami mangrove. Khawatir tidak kalau ke depan ini mangrove-nya berkembang, bagian dalam ditebang lalu kemudian disertifikasi? Semoga saja tidak. Iya. Kan kita menanam keluar begini tuh. Iya. Ini tumbuh, ini tiba-tiba ada yang tebang, lalu ditimbung, bisa aja toh? Iya, bisa saja. Lalu diuruskan surat nih.
Bisa saja itu terjadi karena kondisi itu terjadi di banyak tempat di Indonesia ini. Ya, jadi Iya. mangrove ini semacam kamuflase untuk reklamasi. Betul. Reklamasi pantai gitu Bisa kan? saja itu terjadi, tapi Eh, saya selalu berupaya semoga tidak. Karena yakin di Rara sendiri itu semua pemilik lahan di seputaran bibir pantai yang dekat mangrove itu adalah keluarga. Semoga bisa kita tetap berkoordinasi dengan baik. dan itu sudah teridentifikasi. Iya, sudah teridentifikasi. Terakhir Bung Anwar, harapan kita dan teman-teman terhadap pemerintah, terutama misalnya kalau kita bicara pemerintah kabupaten terhadap Iya. apa yang dilakukan oleh teman-teman di sana sebenarnya. Berharap tidak mereka hadir di kegiatannya teman-teman? Berharap Iya. ya, kita sampai hari ini kan gerakan-gerakan kampanye kita itu tujuannya juga agar memantik pemerintah supaya hadir di agenda-agenda lingkungan ini, Iya, iya. agenda-agenda tentang mangrove ini. Hmm. Tanpa pemerintah kita susah juga bergerak. Mereka punya sumber daya yang bisa melawan kita. Oke. Tapi penting tidak kehadiran mereka? Penting. Oke. Artinya saya mau menyimpulkan begini, bahwa sebenarnya teman-teman di Rara ini juga bukan orang-orang sempalang, orang-orang yang anti pemerintah. Teman-teman ini adalah teman-teman yang mau berkolaborasi sebenarnya. Iya. Hanya yang dipantik ini tidak terpantik-pantik. Belum terpantik-pantik Oh, gitu mungkin. Semoga ke depan terpantik. Tapi ada rencana gerakan ini masuk ke gerakan-gerakan politis mempengaruhi kebijakan supaya pemerintah terlibat? Sampai hari ini belum. Belum, masih gerakan sosial dan Iya. lingkungan. Kita totalnya di situ. Oke. Bung Anwar, perjalanan 4 tahun itu tidak singkat. Luar biasa daya tahan, kemampuan survive yang dibangun oleh teman-teman di Rara. Iya. Saya terserah mau bilang begini. Ketika orang bilang, kenapa harus lompat ke Jeneponto kalau mau bicara soal mangrove? Di Maros juga ada kawasan mangrove. Saya bilang iya. Persoalannya adalah kita mencari orang-orang yang konsisten dalam gerakannya. Saya belum menemukan itu di Maros. Harapannya ini bisa menjadi pemantik bagi teman-teman di sana bahwa mangrove ini memang punya fungsi yang luar biasa untuk keberlangsungan kehidupan kita sebenarnya. Iya. Sebagai penutup, dapat uang tidak dari kegiatan? Bahkan saya sendiri yang membiayai. Sama berarti kita ya. Nah, itulah yang saya sebut kemampuan survive-nya teman-teman luar biasa. Karena bersumbangsi pikiran, bersumbangsi tenaga, bersumbangsi uang kan. Tetapi itu untuk oksigen yang berkualitas. Betul. Untuk kehidupan yang lebih baik. Iya. Dan paling penting adalah ini identitas. Betul. Orang Bugis kalau identitas Pak, itu harga mati. Saya Harga sepakat mati. itu. Bung Anwar, terima kasih banyak. Jauh-jauh kita dari Jeneponto. Salam hormat saya untuk Siap. teman-teman di sana. Terkhusus teman-teman penggiat literasi di sana cukup berkembang. Mungkin juga kapan-kapan saya akan mengundang atau mengajak beliau untuk berdiskusi soal bagaimana kekuatan literasi Jeneponto ini dibangun. Hampir komplit ini gerakan teman-teman di Jeneponto, lingkungan, sosial, literasi dan sebagainya. Sampaikan salam hormat saya untuk teman-teman di Jeneponto dan terima kasih sekali sudah jauh-jauh ke sini, tapi anggaplah ini kunjungan balasan. Jujur ini kunjungan awal saya. Oh gitu. Kunjungan pertama di Jadi Rawan saya Taman. mendahului. Anggaplah ini kunjungan balasan. Betul. Supaya saya ada kunjungan kedua untuk minum kopi mangrove. Siap, itu sangat dinantikan itu. Aduh, thank you. Makasih banyak Siap, ini. siap. Mudah-mudahan setelah COVID ini kita bisa
banyak bertemu Iya. di event-event berikutnya. Iya. Salam hormat saya, terima kasih.